Baik, sebelum saya menyampaikan ajaran Buddha, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sugihontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Buddha, ya, dengan topik milik roh, miliknya roh. Mungkin saya sudah beberapa kali ya menyampaikan di owadak-owadak yang minggu-minggu lalu, ya, bahwa agama Buddha, ajaran Buddha atau Buddha menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada roh, ya. Roh ini di owadak yang lalu saya akan ulangi sedikit lagi, sedikit saja. Roh ini adalah wujud yang solid yang menjadi identitas Anda, ya. Yang sering dalam bahasa sehari-hari Anda mungkin mendengar, si tetangga kita si A kemarin meninggal, tapi rohnya sekarang masih gentayangan loh di sini, gitu. Nah, katanya si roh ini nanti yang akan lahir di surga atau akan lahir di neraka, ya. Nah, kalau menurut definisi Buddha, roh atau bahasa Palinya atta, atau sering juga saya terjemahkan sebagai diri, itu adalah satu fenomena atau satu wujud yang merupakan inti sari dari kehidupan Anda masing-masing. Atau dengan bahasa yang sederhana adalah identitas yang Anda berikan pada diri Anda sendiri itu loh. Saya, gitu. Saya yang berbicara, saya yang sedang mendengarkan dhamma, saya yang sedang makan, saya yang sedang berpikir, saya. Ada satu wujud solid, tidak berubah, yang menjadi inti dari kehidupan Anda masing-masing, gitu, ya. Definisi yang lain adalah si atta ini, si roh ini adalah yang memiliki tubuh jasmani dan juga pikiran-pikiran Anda itu, batin-batin Anda itu, ya. Kemudian juga definisi yang lain, atta atau roh atau diri ini adalah wujud solid, fenomena yang solid, yang tidak berubah-ubah di banyak kehidupan, ya, yang merasakan rasa sakit, rasa senang, rasa bahagia. Saya sedang sakit, saya sedang merasakan ini dan itu, ya. Kemudian definisi yang diberikan oleh Buddha, atta atau roh atau diri ini adalah wujud solid yang mendiami baik tubuh jasmani ataupun kehidupan kita ini, ya. Tapi secara singkat, ringkasnya itu adalah identitas yang Anda kenakan, sematkan pada diri Anda sendiri, dan Anda melekatinya, menganggapnya itu sebagai wujud yang solid, yang tidak berubah. Di owadak yang lalu saya sampaikan kan, kalau Anda mempunyai koleksi foto-foto Anda dari pertama lahir keluar dari kandungan mamah Anda sampai sekarang umur 40 tahun, kalau ada fotonya setiap tahun dari umur baru lahir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 40 tahun gitu, ada fotonya Anda jejer, ya. Anda mungkin akan mudah mengatakan bahwa oh, inilah yang dimaksud oleh Buddha, bahwa kehidupan itu anicca, tidak kekal. Dulu saya bayi, sekarang udah tua, kulitnya keriput, ya. Oh, ini anicca gitu. Dan Anda tahu bahwa anicca dan dukkha itu bukan monopoli ajaran Buddha, karena ajaran lain, agama lain juga mengajarkan anicca dan dukkha, ya. Walaupun dalam pengertian puncaknya berbeda. Kalau menurut Buddha, anicca tidak cukup hanya dilihat melalui perubahan foto Anda yang seperti tadi. Anicca itu harus dilihat melalui meditasi.
bahwa sesungguhnya nama dan rupa Anda itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itulah yang anicca yang sesungguhnya, ya. Bukan perubahan foto tadi, memang itu tidak kekal, tapi pemahaman yang seperti itu tidak membuat Anda bisa atau tidak punya kekuatan untuk menghancurkan kotoran-kotoran batin Anda. Tapi kembali lagi, ketika 40 atau 41 foto itu Anda jajarkan, Anda bisa menangkap dengan jelas bahwa kehidupan adalah anicca. Tetapi ketika saya tanya, ini foto yang bayi baru lahir ini siapa? Anda akan jawab ya, saya. Terus foto yang umur 1 tahun ini siapa? Saya. Umur 2 tahun ini siapa? Saya. Umur 3 tahun saya. Umur 40 tahun saya. Jadi semuanya saya itu. Ya, Anda bisa melihat bahwa anicca tubuh jasmani Anda, tetapi saya Anda tidak anicca. Inilah mengapa di wadah yang minggu lalu saya menyampaikan bahwa sesungguhnya semua kejahatan, semua karma-karma buruk, dan sesungguhnya semua karma baik itu muncul karena adanya pemahaman tentang adanya saya tadi. Dan yang lebih jauh lagi, karena pemahaman yang keliru seperti ini, ada saya ini gitu ya, ada Anda, saya tadi, maka Anda bisa melakukan segala jenis kejahatan apapun itu juga. Semua berporos pada saya. Ya, dalam bahasa Pali ini disebut sebagai sakkaya didik, pandangan yang salah tentang adanya identitas diri yang solid yang seperti itu gitu. Di Owada yang lalu saya memberikan contoh tentang seorang raja, ya, seorang raja karena dia memerintah satu kerajaan yang besar, ya, dia merasa juga sebagai raja yang besar, gitu, dan sebagai raja yang besar dia merasa bahwa semua orang harus tunduk pada dia, makanya dia akan melakukan segala jenis bahkan karma buruk atau kejahatan apapun yang bisa dia lakukan demi mempertahankan martabatnya sebagai raja, demi juga mempertahankan eksistensi dari kerajaannya. Ya, jadi karena pemahaman yang salah tentang adanya atta atau diri atau roh, maka manusia menderita. Dan kabar baiknya adalah hanya agama Buddha yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada roh, tidak ada diri, tidak ada atta. Yang ada hanyalah nama dan rupa yang muncul, lenyap, terus nggak pernah muncul lagi, muncul yang baru, lenyap lagi, nggak pernah muncul lagi yang baru, lenyap lagi, dan seterusnya. Itulah mengapa Abhidhamma mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya usia Anda itu hanyalah 1/1 triliun jentikan jari. Ya, jadi per satu triliun jentikan jari kita ini udah meninggal, lahir yang baru lagi. Atau dengan bahasa sederhana, setiap detik Anda itu adalah pribadi yang baru. Ya, itulah mengapa ketika Anda memahami ini dengan sangat mendalam, Anda akan lebih damai. Anda tidak mudah lagi untuk mendendam, marah kepada orang lain, karena Anda paham bahwa ya memang orang tersebut kemarin melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi kan itu kemarin, orang itu udah mati. Hari ini orang itu orang yang baru kan, ya. Jadi hidup Anda akan lebih damai. Tetapi kalau Anda memahami bahwa ada wujud yang solid yang disebut roh dalam diri saya dan dalam diri Anda semua, maka semua karma-karma buruk dan kejahatan bisa dilakukan atau bisa terjadi. Nah, pagi hari ini saya akan membahas tentang topiknya, yaitu milik roh. Jadi Buddha mengatakan, bagi mereka yang melekati pada pandangan yang salah tentang adanya roh, adanya diri, adanya atta, pandangan yang salah ini membawa konsekuensi yang tidak terelakkan, yang disebut miliknya roh, milik Anda. Kalau ada saya, pasti akan ada konsekuensinya milik saya. Dalam bahasa Pali disebut kalau roh itu atta, milik saya, milik roh itu atta niya. Itu atta niya, itu miliknya roh atau milik
roh. Buddha mendefinisikan ataniya itu sebagai atasa idang ataniyang. Artinya ataniya berarti atasa, miliknya ata, ya, miliknya si roh tadi, miliknya diri gitu. Ya. Nah, definisi yang kedua yang diberikan di dalam kitab suci kita adalah atta nasambandan titi ataniyang. Artinya barang-barang, fenomena-fenomena apapun itu yang terhubung dengan roh atau terikat dengan roh, itulah yang disebut miliknya roh. Ya, jadi dari definisi yang kedua ini, apapun yang terikat pada Anda, yang Anda lekati, itulah yang disebut sebagai ataniyah, ya, atau miliknya roh. Ya. Nah, dari definisi ini kita bisa memahami bahwa sesuatu yang menjadi milik Anda hanya bisa disebut sebagai milik roh atau milik Anda kalau Anda melekatinya. Jadi sebenarnya dengan kata lain nggak ada yang salah mempunyai kepemilikan. Yang menjadi keliru adalah Anda menggenggamnya, melekatinya, mempertahankannya mati-matian. Kalau ada yang mengganggu, ya, tidak mau melepaskannya. Itu yang menjadi masalah, dalam arti akan memicu munculnya pikiran-pikiran atau cita atau kesadaran-kesadaran yang aku salah, karma yang tidak baik, kejahatan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu definisinya, ya, segala sesuatu yang membuat Anda terikat, itulah yang disebut sebagai miliknya Anda atau milik roh. Kata lain, kalau barang-barang kepemilikan Anda itu tidak membuat Anda terikat, berarti itu bukan milik Anda, tidak melekat pada itu, maka barang-barang Anda tidak bisa disebut sebagai ataniyah gitu. Ya. Nah, tetapi kan kebanyakan manusia di muka bumi ini melekat pada kepemilikannya kan, pada barang-barang miliknya kan. Ya, ini adalah mobil saya, ya. Anda sadari nggak, begitu Anda menganggap itu mobil Anda, begitu lecet Anda sakit hati loh. Tidak sih? Anda parkir nanti ke depan, di depan, entah keserempet mobil lain, Anda sakit hati loh. Hah? Bener nggak sih? Tapi giliran Anda turun, yang keserempet mobilnya orang lain, Anda berceramah. Lihat teman Anda, kenapa kamu sedih? Mobil saya diserempet tadi, siapa sih ini nyetir? Enggak benar begitu. Sudahlah. Anda mendadak jadi penceramah loh. Jadi guru dharma loh. Hah? Anda merenungkan hal ini enggak? Kenapa sikap Anda berbeda? Kalau mobil orang lain keserempet, Anda jadi damaduta? Kalau mobil Anda sendiri keserempet, Anda marah-marah. Kenapa? Karena ataniya tadi. Karena yang satu adalah milik saya, milik Anda, yang satunya bukan milik Anda. Nah, dengan kata lain, sesungguhnya kalau Anda bisa melepaskan diri dari keterikatan terhadap benda-benda yang menjadi milik Anda, maka Anda akan bisa hidup lebih damai. Paham maksud saya? Ya, hidup akan menjadi lebih nyaman. Keserempet ya sudah, keserempet. Ya, toh ada asuransi, ya, atau apapun itu. Kalau Anda bisa menerapkan ketidakterikatan Anda pada barang-barang kepemilikan Anda, maka Anda akan terhindar dari kejahatan-kejahatan. Kalau saya mengatakan kejahatan di sini artinya adalah karma-karma buruk dan lain, perbuatan-perbuatan buruk dan lain sebagainya. Anda akan bisa terhindar dari itu, walaupun ya barang yang paling mahal pun mungkin meninggalkan Anda atau karena dicuri atau apa, Anda akan tetap bisa tenang. Kan itu memang bukan milik Anda gitu. Barang-barang itu ada pada Anda, tetapi dia bukan milik Anda sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan orang menganggap begitu.
Tidak hanya benda-benda yang bersifat material, tetapi juga harga diri. Itu Anda anggap sebagai milik Anda loh itu. Jadi kalau ada orang yang menyinggung harga diri Anda kehilangan keseimbangan. Ya. Ada orang ngomongin yang jelek-jelek tentang Anda kehilangan keseimbangan. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa ini loh saya, ini loh milik saya, ini harga diri saya. Ya. Atau pemikiran-pemikiran Anda. Kalau Anda punya pemikiran-pemikiran tertentu, ya, kemudian di-challenge, dibantah oleh orang lain, kalau Anda adalah pemimpin dari satu komunitas, Anda jengkel, Anda marah. Kenapa? Karena Anda merasa memiliki pemikiran Anda merasa memiliki pendapat dan konsep-konsep Anda, teori-teori Anda, ya, atau apapun yang bersifat non material. Jadi yang disebut ataknia atau miliknya roh itu tidak hanya mencakup benda-benda material, tetapi juga yang imaterial seperti pemikiran-pemikiran Anda tadi gitu. Seringkali pasti Anda sering kan ketika pendapat Anda, misalkan pendapat Anda sebagai suami tidak diikuti istri, Anda jengkel. Kenapa? Karena kan Anda berpikir punya konsep, kan Anda suami, istri kan harus ikut suami gitu. Ya, ini ada ego yang dipertaruhkan di sini. Nah, jadi dari contoh-contoh yang seperti ini menggambarkan kepada Anda, saya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa sesungguhnya semua kejahatan, semua penderitaan itu muncul karena genggaman yang keliru terhadap roh atau terhadap atak, terhadap diri. Ya. Kalau di dalam Dhammapada kan Buddha mengatakan dana mati, puta mati, dana mati, itik balo wihanyati. Jadi seorang yang bebal mengalami penderitaan yang hebat ketika dia berpikir bahwa ini anakku, ini hartaku gitu, ya. Kemudian atahi ataknonato kuto puta kuto danang, artinya sesungguhnya diri Anda sendiri itu bukan milik Anda loh. Lalu dari mana pemahaman Anda yang mengatakan bahwa ini putra Anda, ini anak Anda, ini kekayaan Anda, sedangkan diri Anda aja bukan milik Anda? Coba direnungkan tuh kata-kata Buddha itu. Ya, puta mati dan namati iti balo wihanyati. Ya. Atahi atanonato atahi atanonato kuto puta kuto danang. Jadi artinya itu tadi, ya. Anda merasa Anda punya putra, anak, punya kekayaan dan lain sebagainya. Bagaimana bisa Anda memiliki itu semua sedangkan diri Anda aja bukan milik Anda? Hah? Atau dengan kata lain, sesungguhnya nggak ada yang namanya Anda. Kalau nggak ada yang namanya Anda, lalu bagaimana mungkin Anda bisa memiliki sesuatu? Andanya nggak ada. Kira-kira maksudnya seperti itu, ya. Nah, kita bersyukur bahwa Buddha memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menginvestigasi dan untuk bisa merealisasi bahwa sesungguhnya tidak ada roh diri atau atak tersebut. Jadi mereka yang berwipasana dan kemudian bisa melihat bahwa nama dan rupa itu ternyata hanyalah fenomena yang tidak kekal dan usianya sangat singkat sekali tadi, 1/1 triliun detik, jentikan jari, ya. Dia akan melihat bahwa selain nama dan rupa yang muncul lenyap, sudah tidak ada lagi satu fenomena yang solid, yang mengatur nama, yang mengatur batin dan mengatur tubuh jasmani ini. Tidak ada. Semuanya itu hanyalah seperti itu saja. Maka secara perlahan-lahan, ya, reaksi-reaksi dia di dalam kehidupan akan menjadi semakin positif. Dia tidak lagi menjadi budak dari pemahaman yang salah tentang adanya roh atau adanya diri, tetapi dia mulai perlahan-lahan melepaskannya. Walaupun Anda belum bisa mencapai sotapati maga atau belum menjadi sotapana atau masih menjadi putujana, tetapi ketika Anda bisa melihat bahwa sesungguhnya
ini hanyalah nama dan rupa yang muncul dan lenyap, maka Anda akan secara perlahan-lahan seperti seperti seekor binatang yang masuk ke dalam jebakan, terikat pada tali-tali yang mengikat tubuhnya, Anda akan mulai bisa mengendorkan ikatan-ikatan Anda kepada konsep atau pandangan yang salah Anda tersebut. Anda belum menghancurkan pandangan yang salah tersebut, tetapi Anda sudah mulai mengendorkan pandangan-pandangan yang salah tersebut, sehingga efek alamiahnya adalah Anda akan semakin sering mendapatkan kedamaian. Inilah yang harus Anda kejar. Karena tanpa memahami bahwa sesungguhnya tidak ada roh, maka akan sulit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Karena ketika Anda terjebak pada pemahaman yang salah tentang adanya roh, seluruh kehidupan Anda hanyalah akan menjadi satu permainan untuk mengejar sesuatu yang sesungguhnya itu hanya khayalan Anda. Seperti kata-kata Buddha tadi, bagaimana mungkin Anda bisa merasa memiliki putra Anda, harta Anda, sedangkan Anda sendiri aja nggak ada, ya, yang namanya Anda itu nggak ada. Tapi kalau Anda tidak bisa mempunyai pemahaman yang baik, ya, sebenarnya pemahaman teoritis pasti juga akan membantu Anda untuk bisa mendapatkan kehidupan yang damai, tetapi akan lebih baik lagi kalau Anda mampu melihatnya, merealisasinya melalui meditasi Anda. Karena kalau tidak, maka seumur hidup, satu kehidupan Anda yang sangat bagus ini, karena sudah mendapatkan kelahiran sebagai manusia, hanyalah menjadi kehidupan yang diombang-ambingkan, hanya menjadi satu permainan untuk mengejar sesuatu yang sesungguhnya tidak eksis. Anda mengejar harta dan menganggap itu harta Anda, padahal nggak ada Anda, nggak eksis kan sebenarnya kan. Makanya di kitab sering diumpamakan, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang seperti mengejar fata morgana. Efeknya apa? Kalau Anda mengejar fata morgana, Anda kehausan, menganggap bahwa fata morgana itu adalah sumber air yang bisa bisa menghalau kehausan Anda lari terus, Anda kejar terus, semakin Anda mendekat, semakin dia menjauh. Anda pernah bisa menangkap fata morgana? Bisa nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya di dalam kitab disebutkan, seperti seseorang yang mengejar fata morgana, dia hanya akan kelelahan dan akan mengalami kepenatan yang luar biasa. Maka demikian pula dengan kehidupan Anda. Kalau Anda mengejar sesuatu yang bersifat fata morgana, maka Anda akan melewatkan satu kehidupan yang sulit didapatkan ini begitu saja. Coba renungkan. Saya sering kan mengatakan kepada Anda, bahkan di kelas hari Minggu lalu saya menyampaikan kan, 2-3 minggu yang lalu saya ditemui oleh seseorang yang kehidupannya berubah secara drastis. Dari yang kehidupannya tadinya baik-baik saja, sekarang kayak berada di neraka dunia. Bayangkan. Saya tahu figur ini, dia tadinya bagus sekali kehidupannya, dan sekarang kehidupannya jatuh sejatuh-jatuhnya. Bayangkan. Kehidupan bisa seperti itu loh. Oleh karena itu, ya, pesan saya, jangan mengejar fata morgana. Ya, apa sih maknanya? Hari Minggu lalu juga saya katakan, di dalam kelahiran Anda kali ini, Anda sukses. Anda menjadi pengusaha besar, Anda menjadi ekonom, Anda menjadi insinyur, Anda menjadi dokter, Anda menjadi siapa diri Anda dengan status Anda masing-masing yang sangat bagus seperti itu. Tetapi selama hidup Anda hanya mengejar fata morgana. Terus kedua, ingat, selama Anda masih menjadi putu jana, pintu 4 apaya, neraka, alam hantu-hantu, kemudian alam asura, dan juga alam binatang masih terbuka lebar untuk Anda. Artinya kemungkinan untuk terlahir di sana itu besar sekali. Coba Anda renungkan, saat ini Anda sukses, kalau nanti Anda masuk ke sana bagaimana? Setelah ini, apa gunanya dengan semua yang Anda kejar selama kehidupan ini? Itulah mengapa
tadi saya katakan, mengejar kehidupan dengan cara duniawi seperti itu, dengan melekat pada adanya pandangan tentang adanya roh atau diri atau atta, itu adalah seperti seseorang yang mengejar fata morgana. Ya. Lalu bagaimana Bante? Apa yang dilakukan? Pelajari ajaran Buddha, kemudian pelan-pelan Anda susun kehidupan Anda dengan lebih baik lagi. Nikmati perjalanannya, jangan merasa terteror dengan teman-teman Anda. Kok si A, si B sudah lebih maju dari saya? Enggak, semua punya perjalanannya sendiri-sendiri. Ya, oh meditasinya si A, si B juga lebih maju. Iya, jangan terteror dengan itu semua. Satu, itu belum tentu karena ingat rumput tetangga akan terlihat lebih hijau. Ya, Anda nggak pernah tahu karena Anda melihatnya dari jauh. Ya, kan misalkan si A sudah mencapai ini, Anda nggak tahu kalau dalam malam-malamnya sendirian dia mengeluh terus. Ya nggak sih. Tapi apapun yang saya ingin sampaikan kepada Anda, jangan terteror dengan hal-hal seperti itu. Pastikan aja diri Anda itu berada di dalam jalur yang benar, di dalam jalur yang benar sesuai ajaran Buddha. Ya, jangan melakukan karma buruk, jangan menabrak etika, jangan menabrak norma-norma, ya, supaya perjalanan Anda pelan tapi pasti. Jangan merasa sudah cepat mencapai tapi melanggar etika, melanggar sila, melanggar itu akhirnya malah masuk apa itu namanya kalau orang balapan mobil itu masuk ini mau ganti ban itu apa? Pit ya? Hah? Pit stop ya? Ya orang balapan udah kenceng-kenceng harus masuk pit stop. Contohnya siapa? Devadatta. Devadatta masuk pit stop 1 kalpa loh itu. Hah? Dia menguasai jana loh, dan dia menguasai abinya loh. Gara-gara dia melanggar aturan moralitas, maka dia harus masuk pit stop 1 kalpa. Makanya pesan saya kepada Anda semua, jangan terteror dengan apapun, pastikan diri Anda berada di jalur yang benar. Ya, artinya di jalur yang benar itu ikuti aja petunjuk-petunjuk Buddha gitu. Ya, silanya dijaga, kebajikannya diperbanyak, paraminya diperbanyak. Kemudian juga hati-hati ya, jangan melanggar moralitas, jangan melanggar etika dan lain sebagainya, karena itu bisa membuat Anda masuk pit stop. Ya, saya pernah mengatakan kan kepada Anda bahwa mereka yang berlari kencang belum tentu sampai tujuan lebih dulu dari mereka yang berlari lambat. Setuju nggak? Devadatta itu dulu berlari kencang ya, dalam tanda kutip. Semua jana udah dikuasai, apinya dikuasai. Sekarang selama 1 kalpa beliau ada di neraka. 1 kalpa itu masa yang sangat lama sekali. Bisa jadi ini Anda akan lebih dulu mencapai nibbana dari Devadatta. Jadi ini pesan saya. Kendorkan ikatan Anda terhadap pandangan salah tentang adanya roh. Ya, kendorkan, realisasi melalui meditasi itu lebih bagus lagi. Kedua, pastikan diri Anda di jalur yang benar. Logikanya seperti ini. Kalau Anda sudah memastikan Anda di jalur yang benar, ajaran Buddha itu ajaran yang lurus, nggak akan belok-belok lagi. Kalau Anda sudah mengikuti ajaran Buddha dengan benar, Anda masuk ke jalur yang lurus. Maka bayangkan ketika Anda sudah masuk ke jalur yang lurus dan menghadap ke arah nibbana, maka 1 langkah yang Anda ambil akan membawa Anda 1 langkah lebih dekat ke nibbana. Anda mengambil 2 langkah, Anda 2 langkah lebih dekat ke nibbana. 3 langkah, Anda 3 langkah lebih dekat ke nibbana. Karena ini jalur yang lurus. Ya, perjalanan Anda, perjalanan kita mencapai nibbana adalah perjalanan panjang, tidak apa-apa. Maka pastikan saja Anda berada di jalur yang lurus supaya tidak masuk pit stop. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.